Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DH Dunia Horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Pulang Setelah 7 Hari Pemakaman. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Kita simak ceritanya. Tiba-tiba, warga desa Jati dihebohkan dengan berita kematian seorang wanita muda yang masih berusia 35 tahun. Semua tak menyangka bahwa Asita telah berpulang secepat itu. Padahal warga sebelumnya melihat Asita segar, bugar, dan masih beraktivitas seperti biasa. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat ke rumah besar milik Asita. Isak tangis keluarga membuat pelayat ikut larut dalam suasana duka. Bahkan mereka mengenang almarhumah semasa hidupnya yang dikenal suka bergaul. "Asita, kenapa kamu tinggalkan abang?" Karyo mencak-mencak tak menentu. Ia tak terima dengan kepergian Asita yang bagai mimpi baginya. Baru 3 jam yang lalu, Asita duduk bercengkraman bersama Karyo. Tiba-tiba, Asita mual dan muntah darah kejang-kejang, lalu tak sadarkan diri. Karyo memanggil dokter yang tinggal di desa sebelah untuk memeriksa kondisi istrinya. Namun takdir berkata lain, Asita sudah tiada. "Asita, kenapa bisa meninggal seperti itu ya? Sangat aneh sekali. Apa jangan-jangan dia diguna-guna?" Para pelayat wanita yang duduk mengelilingi jenazah Asita saling berbisik. Satu persatu anggota pengajian di kampung itu datang. Mereka mulai membaca surah Yasin, sementara Karyo masih memeluk jenazah istrinya yang sudah berbujur kaku itu sambil meraung. "Asita sayang, bangun. Jangan tinggalkan abang dan Alifah. Kasihan anak kita masih kecil," ratap Karyo. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya seekor kucing hitam lewat dan melompati jenazah Asita. Semua orang menjerit karena kaget. Begitu juga dengan Karyo yang ikut mundur menjauhi jenazah istrinya. Jantung Karyo berdegup kencang. Ia masih memegangi dadanya. Syok. "Astagfirullahaladzim, dari mana datang kucing itu?" seru salah seorang pelayat mengusap dada. Anehnya, kucing itu lari ke arah kamar Asita. Salah seorang kerabat Karyo mencari kucing hitam tersebut ke dalam kamar. Ternyata tak ditemukan. "Mana kucingnya?" tanya seorang ketika Wahyudi keluar dari kamar. Wahyudi, kerabat dekat Karyo, itu menaikkan bahunya. Semua orang merasa takut. Ada beberapa yang pamit pulang lebih dulu hingga menyisakan balasan orang di dalam yang masih tetap membacakan surah Yasin. "Pertanda buruk itu," celetuk seseorang. "Udah, anggap aja nggak ada apa-apa," bantah Wahyudi berusaha menetralkan suasana. Ia kembali keluar bersama para pelayat pria di halaman rumah. "Asita!" Sementara Karyo kembali mendekati jenazah istrinya. Tiba-tiba, Karyo merasakan sesuatu yang tak beres dari tubuh istrinya. Ia beringsut mundur dan menatap ke arah jenazah yang ditutupi oleh kain jarik panjang itu. Tubuh Asita bergetar hebat hingga membuat orang-orang lari keluar karena ketakutan. Hanya Karyo yang ditinggal di sana sambil melongo.
Asita bangkit, duduk berselonjor. Tatapan matanya yang sangat kosong. Karyo yang sendirian di dalam masih melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tubuhnya kaku, tak mampu ia gerakan. Hatinya menjerit. Ketakutan ingin lari juga keluar rumah, namun tubuhnya tak menginginkan itu. Asita menyerengai, kemudian tubuhnya ambruk lagi. Barulah Karyo berteriak. Ia buru-buru keluar meninggalkan jenazah istrinya sendirian di dalam rumah. "Ibu!" jerit seorang gadis kecil berusia 7 tahun di balik pintu kamar. Ia keluar dan duduk di dekat jenazah ibunya. Orang-orang hanya berani mengintip di depan pintu utama saja. "Alifah, sini!" panggil Karyo di ambang pintu. "Ibu tadi bangun, Pak," ucap Alifah polos. "Ibu sudah tiada, Alifah," ucap Karyo dengan suara parau. Alifah menggelengkan kepalanya. Anak itu masih belum menerima kematian sang ibu yang begitu cepat dan berasa seperti mimpi baginya. Sedari tadi ia hanya di dalam kamar, mencoba mempercayai pikirannya saja bahwa ibunya masih hidup. "Ada apa ini, bapak-bapak? Kenapa di luar semua?" Kiai Ramdan menerobos kerumunan warga yang berdesak-desakan di depan pintu, ingin melihat kondisi jenazah Asita. "Asita tadi bangkit, Kiai," sahut seorang. "Kok bisa?" Kiai Ramdan mengerutkan dahinya. "Iya, Kiai, istri saya bangkit lagi setelah dilangkai kucing hitam," ucap Karyo. "Astagfirullahaladzim, mana mungkin ini bisa terjadi? Kami tidak tahu, Kiai. Sudah, ayo kita urusi jenazah sebelum masuk waktu asar. Takutnya nanti ditunda-tunda keburu petang." "Apa tidak apa-apa, Kiai?" "Memangnya kenapa? Itu jenazah juga sudah dalam posisi semestinya." Kiai Ramdan melirik ke arah jenazah. Warga satu persatu bubar. Ada yang duduk di halaman dan yang kembali masuk ke dalam lagi. Karyo kembali masuk dan duduk bersama anaknya di samping jenazah istrinya. Tinggal beberapa orang saja yang mau membaca Yasin sembari menunggu jenazah akan dimandikan. "Pelan-pelan menggosok lipatan di tubuhnya," ucap Saudah, orang yang terbiasa memandikan jenazah di desa mereka. "Astagfirullah, Bu Saudah, ini kenapa berdarah?" tunjuk wanita yang menemani Saudah untuk membersihkan bagian kemaluan Asita. "Ya Allah," seru Saudah yang juga kaget setelah melihat darah mengalir tanpa henti. "Coba panggil Karyo," titah Saudah pada rekannya. Ia ingin tahu apakah Asita sebelum meninggal lagi haid. Tak lama kemudian, Karyo datang. Lelaki itu tak mengerti kenapa ia dipanggil ke bilik hijau itu. "Apa almarhumah sebelumnya haid?" cecar Saudah. "Setauku tidak, memangnya kenapa?" Karyo balik bertanya. "Tidak, ya sudah kalau begitu," ucap Saudah. Secara tidak langsung meminta Karyo untuk keluar. Karyo pun keluar, membiarkan orang-orang itu memandikan jenazah istrinya. Tubuh Asita kembali diguyur air secara perlahan. Setelah itu siap untuk dikafankan. Alifah menatap ibunya dengan tatapan nanar. Saat kain kafan telah sempurna menutupi tubuh Asita, anak dan suaminya dipinta untuk menciumi jenazah terakhir kali sebelum disolatkan. Namun Alifah dengan tegas menolak.
Ia berisi kuku tidak mau mencium jenazah ibunya untuk terakhir kali. "Ayo nak," bujuk Karyo. "Enggak, ibu masih hidup pak, kenapa harus menciumnya begitu?" "Sudah Karyo, biarkan saja, Alifa masih shock," bujuk Wayudi. Karyo manut, hanya ia dan kerabat dekatnya saja yang memberi ciuman terakhir pada jenazah istrinya. Jenazah Asita diletakkan di atas tandu dan ditutupi oleh kerangka besi yang berselimutkan kain hijau bernama keranda. Semerbak daun pandan dan juga beberapa bunga yang dirangkai di atas keranda mulai menghilang dari dalam rumah. Seiring dibawanya keranda itu keluar untuk disolatkan di masjid. Alifa bersama neneknya tidak ikut mengantar. Ia hanya duduk di pangku Mak Nila sambil menerima pelayat yang terus-menerus berdatangan. "Kami turut berduka cita atas meninggalnya menantu Mak Nila," ucap orang-orang ketika menyalami Mak Nila. Wanita yang berusia 65 tahun itu hanya mengangguk. Ia sama pilunya dengan Karyo, menantu yang selama ini mengurusnya pergi tak terduga. Sementara ia yang sering sakit-sakitan malah tetap hidup sampai sekarang. Memang umur tidak ada yang tahu. "Mak, ini kain bekas pemandian Asita tadi. Kalau sudah kering, dikuburkan saja, jangan disimpan di rumah," ucap Saudah. "Iya Saudah, terima kasih. Letakkan saja di dalam ember cucian yang ada di kamar mandi," balas Mak Nila. "Iya mak," Saudah segera ke belakang. Seseorang beringsut mendekati Mak Nila. Mulut orang itu mendekat ke telinga Mak Nila karena ingin mengatakan suatu hal. "Mak, sebenarnya Asita itu masih hidup," bisik orang berkerudung hitam tersebut. Sontak saja Mak Nila kaget. Ia mendelik tajam. "Jangan asal bicara. Mayatnya dilangkai kucing hitam, itu artinya dia akan bangkit lagi. Mak tahu nggak? Ini tuh mau malam Jumat Kliwon. Itu kuburan Asita harus dijaga 40 hari," ucap orang itu lagi. "Kami tidak mempercayai hal begituan," balas Mak Nila. "Mak, jangan diabaikan hal beginian." Mak Nila tak mau menanggapi lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke lain tempat. Pelayat itu hanya menghela napas dan mulai duduk sejajar dengan yang lain. Langit mulai diselimuti kabut putih tebal. Karyo mendongak ke atas, terasa wajahnya mulai ditetesi air hujan. Jenazah belum dimasukkan ke liang lahat. "Cepat, kita kebumikan sebelum hujan turun," seru Kiai Ramdan. Karyo ikut turun bersama 2 orang warga yang ikut mengantar jenazah Asita ke pemakaman desa itu. Ia menyambut istrinya dari bawah dan membantu meletakkan jenazah ke posisi menghadap kiblat. Setelah itu, mereka naik kembali ke atas. Hujan mendadak deras seketika. Sebagian yang mengantar tadi memilih pulang lebih dulu. "Cepat gali," titah Yai Ramdan sambil mengusap wajahnya yang telah basah. Liang lahat itu mulai becek, bahkan kain kafalnya sudah kotor. Tepi tanah itu tergerus oleh hujan. Jenazah yang semula miring ke kanan jadi berubah posisi terbaring terlentang. "Astagfirullahaladzim," seru semua orang. "Bagaimana ini Kiai? Kenapa aneh sekali begini?" tanya seorang warga yang telah basah kuyup. "Cepat turun lagi, betulin posisi jenazah seperti semula," titah Kiai Ramdan. "Aduh Kiai, itu airnya sudah tergenang begitu. Takutnya tanahnya ikut ambles. Malah nanti saya yang ikut terkubur sama mayat Mbak Sita,"
sunggut lelaki jangkung itu. "Burhan, cepat lakukan. Biasanya juga kamu yang ngurus begini." "Kiai, bukan apa-apa. Seumur hidup saya menggali kuburan tidak pernah kejadian begini. Lihat tuh." Tunjuk Burhan ke arah dalam liang lahat. Kiai Ramdan melirik Karyo yang tampaknya sengaja diam, menghindar. Namun tak sengaja, ia mencuri pandang ke arah Kiai Ramdan. Begitupun sebaliknya, Kiai meminta Karyo yang turun ke bawah membetulkan posisi jenazah istrinya. "Karyo, cepat turun." Karyo sebenarnya tak punya keberanian, namun sebagai suami, ia juga tidak bisa diam saja. Gegas Karyo melompat ke bawah dan hampir menginjak bagian kaki dari jenazah. Wajahnya sudah dipenuhi lumpur. Ia bersusah payah memiringkan jenazah istrinya untuk miring ke kamar. Lalu, ia bangkit ingin meminta orang di atas membantunya untuk naik. "Burhan, saya mau naik," seru Karyo yang sesekali mengusap wajahnya. Burhan dan beberapa orang berdiri di tepi liang sambil mengulurkan tangan ke bawah. Saat Karyo ingin menarik tangan Burhan, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mengenai kakinya. Sontak saja orang di atas mundur. Karyo melirik ke bawah. Ia menggigil ketakutan melihat jenazah istrinya kembali terlentang. "Kiai, gimana ini?" tanya Karyo menggigil ketakutan. "Kiai, ini sangat aneh. Kenapa jenazah kembali terlentang begitu?" tanya salah seorang pelayat sambil melongo ke bawah. Sementara hujan semakin deras dan nyaris membenam jenazah Asita dengan air keruh tersebut. Kiai Ramdan juga sama herannya. Ia meminta Burhan ikut turun membantu Karyo di dalam sana. "Ya Allah, Dek, kenapa bisa begini?" gumam Karyo menatap jenazah istrinya. Burhan yang sudah turun membantu sebisa mungkin agar jenazah tetap posisi miring. Meski tanah terkikis hujan sedikit demi sedikit, sesudah memastikan jenazah tak terlentang lagi, keduanya naik kembali ke atas. Tanah yang digali kembali dipadati ke dalam liang lahat hingga menutup sempurna dan membentuk gundukan di atasnya. Papan nisan pun siap ditancapkan. Lalu tak lupa Karyo menabur bunga setelah doa dibacakan oleh Kiai Ramdan. Sebelum pergi meninggalkan makam istrinya, Karyo mengusap-usap papan itu sambil tertunduk pilu. Ia lemah karena mulai malam ini ia akan hampa tanpa tawaran canda Astati seperti sebelumnya. "Bagaimana aku sendirian tanpamu, Dek? Alifah juga masih belum terima dengan kepergianmu yang secepat ini. Aku tidak tahu kenapa harus tiba-tiba begini. Aku bahkan masih belum percaya adik pergi meninggalkan kamu." Racau Karyo sesenggukan. "Karyo, tidak baik meratap terlalu lama. Sebaiknya kamu pulang. Di sana ada anakmu yang juga membutuhkanmu," ucap Kiai Ramdan. "Kiai, ini malam Jumat Kliwon kan? Biasanya harus dijaga ini makam," celetuk Burhan. "Iya," sahut yang lain yang masih ikut menunggui Karyo. "Tidak usah, lihat hujannya akan disambung sampai besok pagi. Mana mungkin ada orang jahat yang akan menggali kuburan ini. Ayo kita pulang," ajak Kiai Ramdan. Burhan membantu Karyo untuk berdiri dan meninggalkan pemakaman desa itu yang letaknya di pinggir hutan. Cerita akan berlanjut ke episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan lagi ceritanya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.